Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Arafat Kiki. Kali ini kita lagi mau pergi ke Candi Sumber Awan ya guys. Jadi ketika mau memasuki Candi Sumber Awan itu pintu masuknya seperti ini ya. Jadi parkirannya itu ada di sebelah kiri sini, ada di sampingnya. Kemudian di sampingnya parkiran sini itu juga ada kayak tempat istirahat ataupun kayak sejenis guest house gitu ya. Ini bangunannya bener-bener unik banget ya. Jadi bangunannya itu bener-bener khasnya Jawa banget. Ini kalian bisa lihat sendiri. Nah, terus juga banyak banget pernak-pernik yang khas gitu. Nah, terus ini juga ada musolanya juga namanya Langgar Sumber Awan. Jadi kalian yang mau sholat di sini juga tersedia ya guys. Nah, jadi kita bisa setelah parkir bisa istirahat dulu di sini. Terus ternyata di sini itu juga menjual dupa wangi super asli Sumber Awan. Nah, tapi mungkin hari ini itu masih lagi tutup ya. Terlihat tidak ada aktivitas di dalamnya, di dalam tempat istirahatnya itu tadi. Nah, terus ini kita langsung masuk ke dalam kawasan wisata Sumber Awan. Dan ini ada denahnya guys. Jadi biar kalau misal kalian ke sini itu nggak sampai kesasar ya. Nah, sekarang itu kita sedang berada di kawasan A, di kawasan tiket ya guys. Nah, di pos tiket. Jadi di pos tiketnya ini nanti kita bakalan dikenakan biaya 5.000 saja guys untuk masuk ke dalam kawasan Sumber Awan sini. Nah, ini kita langsung masuk saja. Dan di sini itu seperti digunakan biasanya untuk kemah-kemah gitu ya, untuk camping-camping gitu. Jadi di bawahnya pohon sini itu biasanya didirikan kayak tenda-tenda gitu. Terus ini juga ada areal-areal buat outbound juga. Jadi kayak permainan-permainan pakai ban gitu. Kemudian di sini juga ada warkop kebun kopi. Wah, ini ada ada tempat beristirahat juga sambil ngopi-ngopi, sambil menikmati view di sini. Kalian mungkin kalau capek mau istirahat dulu bisa banget ya guys. Nah, ini kita langsung lanjut lagi. Ternyata di sini juga ada kayak sungai kecil gitu. Nah, ini dia sungainya. Nah, ini kita akan memasuki kawasan Candi Sumber Awan. Itu udah mulai terlihat tulisannya ya. Tulisan Candi Sumber Awan, Stupa Sumber Awan guys. Nah, terus ini ada sekilas tentang Stupa Sumber Awan. Jadi struktur stupa, lokasi stupa, terus kemudian ada sejarah stupa, ada toponimi. Ini kalian bisa lihat sendiri fungsinya, kegiatannya. Jadi fungsi stupa ini itu sebagai simbol agama Buddha ya guys ya. Jadi pembuatan dari Candi Sumber Awan ini sendiri itu sebagai simbol. Nah, ini kita langsung aja masuk ke areal Candi Sumber Awan. Nah, ini ada tulisan Candi Sumber Awan, Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur. Nah, jadi Candi Sumber Awan ini merupakan salah satu candi yang memiliki bentuk yang sangat unik guys. Jadi dia ini merupakan sebuah stupa
yang berlokasinya itu di Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Jadi misal kalian mau ke sini, kalian langsung aja ketik di Google Map, itu pasti langsung ketemu ya. Dan untuk jaraknya dari Candi Singosari itu cuma 6 meter guys. Kemudian ini ada kayak foto-foto pemugaran candi dari waktu ke waktu ya guys. Nah, itu dia fotonya tadi. Dan candi ini itu dibuat dari batu andesit guys, dengan ukuran panjangnya itu 6,25 meter dan lebarnya 6,25 meter serta tingginya 5,23 meter. Dan dibangun pada ketinggian 650 meter di atas permukaan laut di kaki Bukit Gunung Arjuno. Nah, ini kalian bisa lihat bagian-bagian dari Candi Sumber Awannya ya guys. Jadi Candi Sumber Awan ini itu pertama kali ditemukan itu pada tahun 1904. Kemudian pada tahun 1935 itu diadakan kunjungan oleh penelitian dari Dinas Purbakala. Dan kemudian pada tahun 1937 itu diadakan pemugaran pada kaki-kaki candi guys, biar biar kuat gitu ya, dan candinya itu tetap kokoh. Nah, ini kita berada di sampingnya Candi Sumber Awan. Candinya bener-bener bagus banget ya. Keren banget sih, pada masa segitu udah bisa bikin candi kayak gini ya. Padahal dulu itu nggak ada semen, nggak ada apa. Jadi ini bangunnya itu cuman menggunakan batu andesit aja guys. Nah, ini bangunannya juga masih sangat amat kokoh, kalian bisa lihat sendiri. Dan buat kalian yang lagi berwisata pergi ke candi-candi itu, kita ingatkan lagi untuk selalu menjaga keindahan dan juga keaslian dari candi-candi yang ada ya. Jadi jangan sesekali memindahkan ataupun merusak atau apalah, pokoknya harus tetap menjaga ya. Jadi biar warisan budayanya itu tetap terjaga ya guys. Dan jangan naik-naik ke sini, jangan nanti pengen foto yang bagus aja gitu sampai naik-naik gitu, jangan ya. Jadi kita cukup menikmati dari bawah saja. Nah, terus ini kayak ada sejenis bangunan. Ini bangunan apa ya? Kalian yang tahu bisa tulis di kolom komentar ya. Mungkin kalian yang warga Singosari. Nah, ini viewnya kalau dari sini. View dari Candi Sumber Awannya guys. Jadi ini candinya memang berbentuk stupa gitu ya. Dan candi ini itu benar-benar unik dari candi-candi yang lain. Nah, ini kita langsung melihat yang dari sebelah sini secara detail ya guys. Ini kita lihat batu andesitnya. Ini sama diberi kayak dupa sama bunga ya guys ya. Jadi di depan kita situ. Dan kemudian ini juga ada yang dalam berupa tumpukan batu gitu. Ini juga termasuk bagian dari candinya ya guys. Jadi jangan sesekali untuk memindahkan atau sekedar ingin kayak biar rapi aku tata ulang gitu. Jangan ya, biar ini itu bener-bener real dan juga bener-bener asli. Misal pun ada pemugaran, itu pasti dari pihak pemerintah itu sudah sangat diminimalisir perubahannya ya. Pasti pemugarannya itu hanya untuk menguatkan dan juga mengokohkan bangunan itu sendiri. Misal kayak dikasih paving-paving di
bawahnya kayak gini itu kan biar kuat dan juga tidak mudah goyang. Jadi intinya kayak gitu sih biasanya pemugaran itu, dengan tidak mengubah bentuk aslinya. Jadi kita sebagai pengunjung itu juga harus smart juga agar sama-sama menjaga keindahan Candi Sumber Awan, guys. Nah, ini kita langsung keliling-keliling lagi ke areal Candi Sumber Awan. Ini kita langsung belok ke kiri sini. Dan ternyata di sini itu ada kayak sejenis tempat buat mandi gitu ya sepertinya. Di sini ada tersedia gayungnya juga. Mungkin ini pada zaman dahulu itu digunakan untuk tempat mensucikan diri mungkin ya. Jadi digunakan untuk ritual atau bagaimana gitu. Jadi dari tempatnya sendiri itu terlihat pakai batu-batu gitu. Jadi masih bener-bener yang asli dan juga alami banget ya. Jadi serasa kayak di film-film zaman dulu gitu kan ada ya kayak tempat mandinya itu kayak gitu. Nah, in the real life itu di Candi Sumber Awan itu ada, guys. Jadi misal kalian yang mau merasakan sensasinya, kalian bisa langsung aja pergi ke kawasan Candi Sumber Awan. Nah, kemudian kita bakalan masuk ke areal ini ya, guys. Dan kemudian ini ada peringatan juga, bukan toilet dilarang kencing. Jadi ini itu bukan kamar mandi atau toilet ya. Jadi jangan sesekali buang air ataupun buang apapun ke sini ya, karena ini merupakan tempat untuk mensucikan diri. Nah, jadi tempatnya itu seperti ini ya, guys. Jadi terdiri kayak batu-batuan gitu. Nah, terus itu juga ada dupanya juga yang lagi dibakar. Kemudian ada kayak patungnya gitu, dan ada air juga yang mengalir di sini. Nah, ini dia ada tulisan Mulat Sariro Angroso Wani Rahayu. Itu artinya apa ya? Kalian mungkin yang tahu bisa langsung tulis di kolom komentar ya, guys. Jadi meskipun aku orang Jawa, jadi kurang paham kalau bahasa Jawanya itu yang Jawa kental kayak gitu ya, guys. Nah, langsung aja kita lanjut mengelilingi Candi Sumber Awannya ya, guys. Nah, tadi kita selesai dari tempat pensuciannya, alias tempat kayak digunakan untuk membersihkan diri. Terus ini ada tulisan kayak zaman dulu gitu, Candi Sumber Awan. Jadi dulu itu pakai TJ gitu ya bacanya, candi itu. Kalau sekarang kan cukup dengan CANDI gitu. Masih menggunakan ejaan zaman dulu gitu, guys. Nah, terus ini di sekitaran candi itu juga kayak ada sejenis danau-danauannya gitu. Tapi bukan kayak danau sih, itu cuman sejenis kayak tempat ada airnya gitu. Nah, kemudian ini juga ada sungai kecilnya juga, guys. Itu dia tadi sungai kecilnya yang ada kayak tempat istirahatnya juga. Nah, terus ini ada makam ya, guys ya di situ. Itu makamnya siapa ya? Kalian yang tahu juga, kalian juga bisa komen di bawah. Nah, terus ini kita lanjut menyusuri lagi kawasan Candi Sumber Awan, guys. Nah, ini baru ada danau atau sumber ya ternyata di sini.
Dan di sini itu suasananya bener-bener enak banget ya. Jadi semilir-semilir anginnya, terus suara-suara hewan-hewan kayak jangkrik, terus kemudian ada suara-suara yang lain yang bener-bener bagus gitu. Terus ini ada tulisan budidaya ikan lokal, jadi nggak boleh dipancing ya guys di sini itu karena memang sedang dibudidayakan. Pokoknya kalian kalau misal lagi ngecamp di sini atau lagi sekedar berkunjung ke sini, itu view-nya itu bener-bener bagus, tempatnya juga enak dan juga semilir anginnya, kemudian suara-suara dari alamnya sendiri itu bener-bener enak banget ya. Jadi buat kalian yang mau healing dari suara hiruk pikuk perkotaan dan kesibukan duniawi, cus deh cobain ke Candi Sumber Awan sini karena di sini kalian bakalan merasakan kayak di zaman dulu gitu. Jadi suasana yang masih kental kayak gini. Terus ini juga ada di atas batu ini ada dupa, jadi yang benar-benar masih tradisional dan juga masih khas gitu. Kalian wajib banget kesini untuk menenangkan diri sih, karena tempatnya memang benar-benar bagus dan juga menenangkan banget, apalagi bisa duduk di sini kemudian sambil melamun atau sambil hanya untuk menenangkan diri, itu bener-bener enak banget ya. Jadi kalian kita rekomendasikan banget untuk pergi ke Candi Sumber Awan sini guys, entah itu untuk berwisata ataupun kalian yang agamanya Buddha bisa untuk sekalian beribadah juga, atau kalian yang non Buddha bisa hanya untuk sekedar berwisata dan juga menenangkan pikiran, karena di sini itu bener-bener enak banget tempatnya. Nah, sekian dulu video dari kita kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.